Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Tutorial with Arif. Pada video kali ini saya akan mentutorialkan video bagaimana cara membuat dual boot atau dual sistem operasi pada satu device menggunakan Oracle VirtualBox. Langsung saja tanpa berlama-lama kita klik new di sini, lalu kita akan berikan nama dual boot. Ya, lalu di sini folder penyimpanannya kita akan akses ke tempat yang kita mudah akses. Karena itu di local disk C dan masuk ke dalam program file akan lama sekali untuk mencarinya. Saya akan sudah buat sebuah folder dual boot di sini ya. Dual boot di data D, dual boot. Kita akan select folder. Lalu di sini untuk file ISO-nya saya akan pilih Windows 10 Anniversary 64 bit. Kita open. Lalu kita akan skip unattended installation karena saya akan memberikan username dan password ketika proses instalasi sudah selesai. Lalu kita akan pilih ke bagian hardware, kita akan pilih RAM-nya itu kita akan berikan di angka 3,1 GB saja ya, atau 3 GB 86 MB. Di sini saya akan menggunakan 6 core prosesor dari prosesor saya ya. Artinya saya akan memberikan 200 GB. 200 GB. Oke. Nah di sini saya akan pilih tipe dan varian hard disk filenya itu adalah VDI agar terbentuklah sebuah file virtual disk image ketika instalasi itu sudah selesai. Kita akan klik finish di sini. Setelah finish, kita akan cek di sini settings. Kita akan ke bagian sistem dan tugasnya kita sekarang adalah kita harus membuka menu, maaf ya tadi ya, enable desktop activity HMD5. Kita harus membuka menu ini. Kita harus enable kan. Kita oke dulu di sini sebelumnya. Kita masuk ke Windows Search, lalu kita ketikkan command prompt. Kita jalankan sebagai run as administrator. Kita klik yes, lalu masukkan perintah yang sama seperti yang saya ketikkan di sini, cd, lalu tanda kutip huruf C besar, tanda garis dua seperti ini, ya, tanda bulat dua ke bawah, dan tanda garis seperti ini. Lalu kita akan ketikkan program files, kita garis lagi Oracle, garis lagi VirtualBox. Oke, kita akan akhiri dengan tanda kutip lagi. Jadi jika saya artikan, first masuklah kepada program files atau file program utama dari Oracle VirtualBox. Karena di sini kita menyimpannya di partisi C. Di partisi C kita akan mengetikkan C di sini. Jika partisi D ya kita ketikkan D. Kita klik enter. Nah, jika berhasil dia akan ada tulisan C program files Oracle VirtualBox. Kita akan ketikkan di sini untuk mengatur load teknologi NASM AMD5-nya, keyboard manage, modify, PM, dual boot. Ingat ya, nama sistem operasinya harus sama. Jika tidak pakai spasi, jika huruf kecil, jika huruf besar, dual boot. Kita akan next start di sini, next start, away, first, dan on. Nah, sebenarnya ini sudah on. Jadi di sini ada notifikasi ya. Notifikasinya itu cukup cepat sekali dan akhir tulisannya itu on. Jadi kita exit saja di sini. Kita klik exit, kita ketikkan exit. Kita lihat apakah sudah berhasil ya. Profesor dan ya enable listed VT AMD5. Kita oke. Lalu kita akan start. Ya, kita akan start ya teman-teman. Untuk proses instalasi Windows ya, akan saya tegaskan di sini ada beberapa bagian yang saya skip untuk mempercepat laju video ini agar tidak terlalu lama. Karena jika saya tidak skip proses instalasi Windows dan Ubuntu-nya, itu akan membuat video ini berdurasi 40 menit atau 50 menit, tergantung dari laptop saya ya. Jadi saya akan skip ya beberapa bagian proses instalasi Windows. Kita akan skip teman-teman. Sebelumnya saya akan masuk dulu di sini karena ada hal yang akan saya jelaskan. Kita sudah masuk kepada tampilan Windows-nya. Seperti biasa, time and country format kita pilih Indonesia. Negara yang kita tinggal saat ini kita klik next. Lalu kita akan klik install now. Setup is starting. Kita tunggu saja setupnya ini sedang memulai. Ya, kita tunggu saja ya teman-teman.
Di sini karena saya menggunakan Windows 10 Anniversary 64 bit, dan di sini dia meminta Activate Windows atau kunci aktivasinya, sorry ya. Di sini kita pilih saja I don't have a product key karena di sini adalah untuk file latihan. Jadi jika ini tiba-tiba meminta aktivasi key, kita biarkan saja ya, karena ini tujuannya hanya untuk latihan. Kita klik I don't have a product key, ya kita tunggu. Lalu di sini kita akan pilih Windows 10 Pro, kita klik next, ya. Kita klik next, kita tunggu. Kita tunggu saja teman-teman. Oke. Nah, kita klik I accept the license and terms. Kita pilih yang paling bawah ini ya. Ingat ya, jika upgrade ini untuk memperbarui Windows, artinya file Windows-nya itu sudah ada. Kalau custom ini ya custom. Kita akan pilih di sini, kita akan klik next. Dan di sini adalah bagian yang akan saya skip instalasinya ya. Kita akan getting files ready, saya akan skip. Installing Visual saya akan skip. Installing Office saya akan skip. Barulah setelah proses finishing up saya akan lanjut lagi. Kita akan skip untuk menghemat durasi video ini ya teman-teman semuanya. Nah, ini adalah proses installing update, artinya Windows ini sudah menginstal beberapa update features yang kita dapatkan seperti audio, wifi, ataupun beberapa fitur penting dari Windows. Kita akan tunggu saja ya teman-teman prosesnya. Dan ini adalah proses finishing up ada yang terakhir. Kita tunggu saja. Kita lihat apakah kita berhasil atau malah terjadi error. Jika terjadi error, kita akan install ulang lagi, dan prosesnya akan saya skip juga sampai kita berhasil menginstal sistem operasi Windows 10 Anniversary 64 bit. Kita berharap saja tidak ada proses error atau kejadian error yang kita tidak inginkan. Kita lihat saja teman-teman, kita tunggu saja prosesnya. Di sini kita akan merestart Windows ya. Kita akan pilih restart now. Setelah finishing up, kita akan restart. Lalu kita akan tunggu. Kita lihat ya, apakah filenya berjalan dengan baik atau tidak. Kita lihat. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan logo Windows. Semoga durasi video ini tidak lebih dari 20 menit ya teman-teman. Jika lebih dari itu akan sangat susah bagi saya untuk mengedit dan menguploadnya. Kita membutuhkan banyak sekali internet untuk mengupload video 40 menit. 20 menit saja sudah banyak itu teman-teman. Oke, kita tunggu saja ya. Oke, kita tunggu saja. Layar black hitam seperti ini sudah biasa ya ketika instalasi Windows. Kita tunggu saja teman-teman proses instalasinya. Getting device ready menyiapkan apakah perangkat ini siap untuk digunakan menggunakan Windows 10 Anniversary 64 bit. Artinya perangkat virtual yang kita pasang ini apakah siap disandingkan dengan Windows 10 Anniversary 64 bit. Kita tunggu saja prosesnya sampai 100 ya. Nah, ini sudah skip ke 75 nih, kencang juga nih ternyata ya. 8, 9, dan 100. Oke, getting ready, kita tunggu saja apakah yang akan terjadi, error ataupun lanjut ke proses penginstalasian. Mungkin saya akan skip proses getting ready-nya ini ya, karena saya sudah pernah menginstal Windows 10 Anniversary 64 bit dan saya teringat bahwa getting ready ini memakan proses waktu yang cukup lama. Dan kita sudah berhasil menginstal Windows. Di sini ada get going fast. Kita akan melaju dengan cepat ya teman-teman. Kita akan use express setting ya. Kita akan use express setting. Kita pilih yang paling cepat.
dan kita tunggu just a moment ya. Kita tunggu saja teman-teman semuanya. Kita tunggu saja. Oke, nah di sini saya akan membuat sebuah account untuk isi ini karena saya tidak mengizinkan proses installation unattended installation. Saya akan skip itu ya tadi. Kita sudah skip itu tadi di awal proses instalasi. Jadi kita akan membuat akunnya. Jika kita tidak mengizinkan, maksud saya adalah mengizinkan itu berlaku, kita akan disuruh membuat password. Nah di sini saya akan ketikkan username, misalkan di sini Arya 2000. Passwordnya kita akan yang mudah-mudah saja ya. Passwordnya kita mudah-mudah saja. Gak usah panjang-panjang daripada kita lupa, jadi kita install ulang lagi. Oke, kita just a moment. Kita tunggu saja teman-teman. Hi, I'm Cortana. I'm here to make things easier and help you to get this one. Kita use Cortana saja ya. Kita tunggu saja teman-teman semuanya. Kita just a moment lagi. Kita tunggu lagi. Menunggu dan menunggu. Oke. Hai. Ini adalah suatu proses yang melegakan dalam instalasi ya. Karena kita sudah berhasil menginstal Windows. Jadi kita tinggal loading screen saja ya. Maksudnya adalah loading screen-nya saja, kita tinggal tunggu ya. Ini adalah suatu hal yang melegakan ketika dalam proses instalasi Windows. Kita tunggu saja teman-teman. Dan alhamdulillah ya teman-teman, kita berhasil menginstal Windows. Nah, kita jangan senang dulu di sini teman-teman, karena kita akan membagi partisi ya. Saya akan membagi partisi di sini. Saya akan membagi partisi dulu di sini. Nah, partisi ini yang 200 GB tadi, kita akan bagi 50 GB untuk sistem operasi Linux Ubuntu-nya. Nah, kita akan masukkan di Windows Search di sini ya teman-teman. Saya akan ketikkan disk. Salah teman-teman. Kita komputer manajemen saja ya. Biasanya tidak muncul di situ. Kita masuk ke komputer manajemen. Ya, kita masuk ke komputer manajemen. Lalu kita pilih bagian storage. Kita disk manajemen. Kita akan loading dulu ya. Kita akan proses loading dulu. Nah, di sini 199,51 artinya ada 500 MB sebagai sistem reserve-nya. Nah, di sini saya akan shrink volume untuk membaginya. Lalu saya akan pilih di sini ya. Kita akan pilih 50 GB. 50 GB itu kalau tidak salah menurut perhitungan saya adalah 51 51.200. Kita shrink, kita tunggu. Dan ya, 50 GB sudah dialokasikan untuk sistem penyimpanan Windows. Langkah selanjutnya adalah kita klik restart di sini ya. Kita restart di sini. Nah, proses restart ya. Dalam proses restart kita harus
tekan FN12. Nah, setelah kita tekan FN12 pada saat booting ya, di laptop itu biasanya dia menggunakan kombinasi huruf FN12 atau F12 saja. Nah, kita akan pilih C atau CD-ROM di sini. Nah, karena kita belum masukkan bootable device ya, kita belum masukkan bootable device di sini. Oke teman-teman, maaf ya tadi terjadi kesalahan ya. Seharusnya saya memasukkan bootable device yaitu tidak melalui FN12, karena saya ingat setiap laptop beda-beda caranya ya teman-teman. Kita akan memasukkannya dengan cara, sebentar ya, kita akan tunggu Windowsnya dulu tampil ya. Oke, maaf ya teman-teman, sorry nih. Kita akan pilih ya, welcome. Kita akan tunggu ya, maaf ya teman-teman, kita akan shutdown. Tapi memang kebanyakan ya, untuk tombol menggunakan FN12 itu caranya sudah agak lama, tapi kebanyakan laptop sudah mendukung untuk memasukkannya itu di SATA port ini. Nah, ini kan Windows 10 Anniversary 64-bit. Nah, kita move saja, kita choose a disk file, lalu kita pilih file Ubuntu yang akan kita gunakan. Di sini saya akan gunakan Ubuntu versi 16. Kita klik open. Nah, kalau ada yang nanya, Arif, kalau misalkan tadi lu buang Windowsnya itu apa nggak masalah? Ya nggak masalah dong, karena seperti yang sudah saya bilang ya, storage-nya ini, file penyimpanannya ini berformat VDI atau Virtual Disk Image ketika kita sudah menyimpan operasinya. Jadi si Windows ini sudah tersimpan. Jadi selanjutnya adalah proses instalasi Linux Ubuntu dan akan menjadi satu secara otomatis. Nah, tadi saya bilang FN12 ya. FN12 itu tidak semua laptop ya. Jadi bakal dia ngeriset terus ya. Tadi kita masukkan saja di sini ya. Kita masukkan saja di sini dulu ya teman-teman. Kita akan klik start. Kita masukkan di situ saja ya, daripada menggunakan FN12 ya, karena tidak semua laptop mendukung FN12 ya. Biasanya itu untuk laptop untuk mama ya, atau untuk versi yang lama kita powering VM up ya. Nah, di sini sistem operasi saya sudah berubah menjadi Ubuntu. Sistem operasi saya sudah berubah menjadi Ubuntu karena saya sudah memasukkan file ISO Ubuntu-nya. Kita tunggu saja ya proses untuk tampil ke halaman Linux Ubuntu. Kita tunggu saja. Di sini saya menggunakan Ubuntu 16.4 versi 64-bit. Ya, kita tunggu saja loading screen-nya teman-teman. Oke, ini dia. Oke, kita tunggu. Kita akan masuk ke proses instalasi Ubuntu. Nah, di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris ya, alih-alih menggunakan bahasa Indonesia, tapi kita enaknya itu pakai bahasa Inggris saja ya. Karena tutorial banyak menggunakan bahasa Inggris. Jika kita klik try Ubuntu, artinya kita itu akan bisa merasakan sensasi bagaimana kita menggunakan virtual machine dengan operasi Ubuntu. Tapi ini ada batasan waktunya. Tapi ketika kita klik install Ubuntu, ini akan permanen dalam virtual machine kita. Kita klik install Ubuntu, lalu kita akan dihadapkan loading. Nah, di sini ada install third party software for graphics and Wi-Fi hardware, flash and battery and tanda media. Kita continue saja. Kita akan klik continue. Ini akan menginstal third party atau software pihak ketiga untuk grafis, Wi-Fi, hardware, flash, and battery, dan media lainnya. Kita tunggu saja teman-teman. Ini sebagai media pembaca ya, dan sebagai media pembuat. Kita tunggu saja loadingnya. Nah, di sini ya teman-teman, perhatikan dengan baik. Jika kita
dihadapkan dengan tipe instalasi seperti ini, kita klik yang paling bawah something else, karena jika kita install yang paling atas ya, install Ubuntu alongside Windows 10, yang artinya itu kita bisa menginstal Ubuntu itu bersama dengan menggunakan sistem operasi Windows 10. Si filenya ini atau si sistemnya ini tidak mengetahui di mana dia itu akan menyimpan partisinya. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan something else. Nah, kita akan menggunakan something else. Kita klik continue. Kita klik continue, teman-teman. Nah, di sini dia akan loading. Nah, ini adalah partisi yang saya buat tadi. Jadi saya itu penyimpanannya itu ada 200 GB, 165 GB untuk Windows dan 50 GB atau 53 GB untuk si Linux Ubuntu. Di sini ada namanya itu free space. Kita akan buat partisinya dengan mengklik tombol tambah ini. Lalu kita akan pilih boot seperti ini, mount point boot seperti ini. Kita akan use as extract for journaling file system. Size-nya sudah benar ya. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita proses menunggu lagi ya. Kita proses menunggu lagi. Kita klik install now di sini. Oke, kita continue aja, nggak apa-apa. Kita continue lagi. Where are you? Di mana kamu tinggal? Kita pilih Indonesia atau Jakarta. Untuk bahasa atau keyboard layoutnya kita akan pilih Inggris saja, karena ini adalah keyboard layout yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita klik continue. Ya. Oke, ini dia lagi ngebug nih, sorry. Ini grafik yang ngebug nih. Oke, ngebug ini. Ini ngebug nih ya. Ini ngebug. Biasa ya, ini hal biasa dalam proses instalasi Ubuntu. Ngebug dia teman-teman. Ini kenapa nih ngebug nih? Aturan ini tidak seperti ini tampilannya. Oke, kita tunggu saja ya, karena dia ngebug ya. Ayo. Oke, ini ngebug nih. Jadi ada nama itu your name. Ini sebenarnya tampilannya itu nanti kita akan disuruh buat akun ya. Udah, ini ngebug nih teman-teman. Kita back. Kita continue ya. Ini biasa, ini ngebug seperti ini biasa teman-teman. Nah, kalau umum Aryo, siapa kami? Tampilannya sudah benar sekarang. Kita akan berikan nama Ariev dual input. Oke. Nah, di sini Ariev Pachman saja ya. Username Ariev Pachman. Must start with lowercase letter. Oke. Kita ketikkan Ariev saja lah. Ya, kita ketikkan Ariev saja. User password, kita buat password ya. Untuk settingan di bawah ini sudah betul ya. Kita tidak usah ubah lagi. Login otomatis. Ini artinya kita tidak harus memasukkan password, tapi requirement password to login. Artinya kita harus memasukkan password untuk login. Kita continue. Dan ini adalah proses instalasi Ubuntu. Nah, untuk proses instalasi Ubuntu ini akan ada bagian yang saya skip, terutama pada instalasi sistemnya saya akan skip ya teman-teman semuanya, karena ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, saya akan skip di sini. Dan kita sudah berhasil menginstal sistem operasi Ubuntu. Selanjutnya kita akan pilih Restart Now. Nah, pada proses Restart Now ini kita diamkan dulu sejenak. Habis itu kita akan mereset komputer ini ya teman-teman. Kita akan mereset virtual machine-nya. Nah, di sini akan ada tanda seperti ini ya. Kita tunggu saja ya, sampai ada tanda dia itu berwarna, titik-titiknya itu berwarna. Kalau tidak berwarna langsung saja kita reset. Ya, kita tunggu saja teman-teman. Kita tunggu saja. Oke, nah di sini artinya dia sudah selesai ya. Nah, kita sudah siap menggunakan sistem operasi dual boot. Kita akan klik Control ya, Control plus R. Kontrolnya itu jangan kontrol kiri tapi kontrol kanan. Kita klik Control plus R secara bersamaan. Lalu kita akan reset. Kita klik Enter. Dan alhamdulillah kita sudah berhasil untuk membuat sistem dual boot. Selanjutnya kita akan coba masuk di sini ya.
Windows 10 dulu. Kita coba masuk ke Windows 10, apakah berhasil ya. Kita coba masuk ke Windows 10 teman-teman, semoga kita berhasil. Kita coba masuk dulu. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, kita akan enter ya di sini. Kita akan masukkan passwordnya. Welcome, thank you. Nah, kita akan tunggu ya. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke bagian Windows, ke sistem operasi Windows. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi kepada partisi yang kita sudah bagi tadi, dia bisa digunakan. Kita klik komputer management. Nah, kalau kita ini saja, ini saja. Kita close saja. Kita akan pilih sebagai storage, disk management, ya. Dia connecting. Nah, di sini partisi 50 GB tadi ya, itu tidak bisa kita gunakan untuk apapun, hanya bisa kita delete volumenya ya. Jadi partisinya ini sudah dimakan oleh Linux. Nah, cara untuk berganti sistem operasi, kita klik restart. Kita pilih restart dari sini, restarting. Pokoknya ketika kita baru menghidupkan Oracle Virtual Machine ya, 2000 ini, dia akan meminta kita untuk memilih sistem operasi. Di sini saya akan pilih Ubuntu ya. Saya akan pilih Ubuntu. Kita tunggu proses login ke Ubuntu-nya. Kita akan lihat ya. Oke, kita tunggu saja ya. Tidak usah khawatir akan error ya, karena jika error ada banyak 1000 cara untuk mengatasinya. Dan kita sudah berhasil masuk ke sistem operasi Linux yang sudah kita buat. Nah, kita tinggal tunggu saja ya. Kita tinggal tunggu saja ya teman-teman, proses masuk ini. Fun fact-nya, ini adalah tugas sekolah saya. Jadi di SMK saya itu diharuskan untuk tugas akhir P5-nya itu menginstal sebuah dual boot di virtual machine. Nah, di sini saya akan masuk kepada bagian settings ya. Lalu kita akan di details. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia ya teman-teman, teman-teman bisa melihat ya. Kita sudah berhasil untuk menginstal dual boot sistem operasi Linux dan Windows secara bersamaan. Dan saya rasa ini saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe pastinya. Dan terima kasih sudah menonton.